Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amar Mandi Lubis, salah satu mahasiswa PGSC School of Communication Paramadina, ingin menyampaikan key point dari artikel Populisme Narendra Modi, Identitas Hindu dan Polarisasi Masyarakat India, di mana ini adalah ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Langsung kita loncat ke topik pembahasan pertama. Mengapa memilih Narendra Modi sebagai contoh? Aspek pertama adalah Narendra Modi ini simbol tokoh populisme Hindu terbesar di Asia, terutama di negara sendiri yaitu di India. Yang kedua adalah dia bisa membangun citra rakyat biasa sambil menguatkan identitas mayoritas di sosial media. Yang ketiga adalah narasinya bisa menjadi contoh bagaimana teknologi bisa dipakai untuk membentuk opini sekaligus mempolarisasi masyarakat. Kita masuk ke topik pembahasan kedua. Tiga ciri populisme digital menurut Enggeser et al. Di mana dalam artikel yang saya tulis, Modi dalam kampanyenya itu sudah memenuhi aspek tiga ciri populisme ini. Yang pertama adalah people centrism, di mana Modi tampil sebagai sosok dari rakyat biasa, sering menyebut dirinya awalnya tuh penjual teh gitu. Dan yang ketiga, gunakan media sosial dan radio untuk komunikasi langsung kepada pendukungnya dan juga simpatisannya. Dia juga sering terlihat sebagai anti-elitism atau anti-elit, di mana dia sering banget serang elit dan juga simbol-simbol sebelumnya gitu di kampanye-kampanye dia. Kampanye Kongres Multi Barat jadi narasi sentral dan posisi dirinya jadi pembaharu anti status quo gitu. Dan yang ketiga adalah outgrouping, di mana ini menarik ya. Di hal ini kita bisa melihat bahwasannya pemimpin populis di setiap negara itu berbeda gitu. Mereka memiliki outgroup yang berbeda, di mana patternnya itu selalu sama, yaitu adalah menekan minoritas, agama-agama minoritas di negaranya. Dalam hal ini Narendra Modi terfokus kepada Muslim. Muslim dibangkai sebagai ancaman identitas gitu atau outgroup dari agama Hindu itu sendiri sebagai mayoritas dari negara India. Terus yang kedua yang menarik juga adalah ada isu love jihad gitu, di mana masyarakat India itu diberi peringatan bahwasannya banyak pemuda-pemuda Muslim itu tuh ingin menikahi pasangan-pasangan Hindu gitu. Jadi mereka menyebutnya love jihad gitu. Dimana setelah menikahi itu mereka dikonvert jadi Islam. Yang ketiga adalah polarisasi identitas sebagai fakta yang tak bisa dihindarkan di lapangan. Fakta kenyataan. Dan yang kedua setelah itu adalah media sosial dan polarisasi menurut Syah et al. Di mana dalam hal ini Modi menggunakan media sosial untuk mengubah peran publik. Jadi untuk mengkomunikasikan publik kini ikut memproduksi dan menyebarkan pesan politik gitu. Platform digital mempercepat arus narasi tanpa filter, di mana dalam hal ini informasi bisa terjalin dan juga didapatkan tanpa gatekeeper yang jelas gitu. Informasi disebar sebelum dipahami. Algoritma memperkuat polarisasi. Dalam hal ini orang hanya lihat apa yang ingin mereka lihat. Sudut pandang makin sempit dan satu arah, polarisasi tumbuh di media sosial sebagai echo chamber, di mana satu idea yang emang udah mereka setuju, yang sudah mereka imani gitu, yang sudah mereka percaya, itu akan menjadi ruang gema di antara komunitas yang sudah mereka percaya juga gitu. Jadi dalam hal ini itu bukan menjadi sebuah diskusi yang terbuka atau diskusi yang ini, tapi ujung-ujungnya jadi ruang gema gitu. Dalam hal ini Narendra Modi juga memaksimalkan pola ini di mana dia menggunakan fokus kepada WhatsApp, Twitter, Facebook, dan juga identitas narasi tersebut tuh dikemas menjadi konten viral yang sangat mudah disebar luaskan gitu oleh pendukung-pendukungnya. Dan pada akhirnya polarisasi akan jadi alat konsolidasi dukungan. Terus dalam hal ini personalisasi politik menurut Betal, politik makin berpusat pada figur. Tokoh politik kini lebih dikenal publik daripada partainya. Ini menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena hampir di semua negara kita melihat banyak tokoh-tokoh populis yang naik, dan itu tuh seakan mereka tuh mengkerdilkan atau meniadakan fungsi dari partai, karena dengan adanya alat komunikasi sosial media ini, semua ide, semua narasi bisa disampaikan dan bisa diterima secara langsung gitu oleh masyarakat. Citra pemimpin jadi kunci mobilisasi massa, loyalitas pemilih jadi bersifat lebih personal, bukan ideologis.
Modi dibingkai sebagai simbol moral dan religius di India gitu, disorot sebagai pemimpin yang bersih dan spiritual, dihubungkan dengan nilai-nilai Hindu nasionalis, dibangun narasi sebagai penyelamat India dari dekadensi elit lama, elit-elit sebelumnya. Pemilu jadi kongres figur bukan program. Nah, itu juga menarik ya. Jadi banyak banget kita melihat fakta-fakta di lapangan bukan hanya di India saja gitu, di mana kita di sini fokus bahas Narendra Modi ini. Setiap pemilihan tuh jadi fokusnya kepada figur gitu, bukan program-program yang ingin dilakukan setelah terjadi gitu. Kampanye lebih fokus pada pencitraan daripada kebijakan, daripada kampanye visi kebijakan. Debat publik didominasi soal kepribadian dan gaya kepemimpinan. Partai kehilangan peran sebagai penyusun agenda substantif dan juga partai juga mulai kehilangan peran sebagai agen dari meritokrasi politik gitu. Kita juga merasakan di negara seperti Indonesia juga gitu. Setelah itu adalah pemimpin populis dan masa depan demokrasi. Populisme digital itu cenderung tidak netral. Modi menunjukkan bahwa teknologi komunikasi bisa digunakan secara sadar untuk membentuk opini, mengontrol narasi, dan mengelola polarisasi. Jadi dalam hal ini tuh polarisasi itu adalah akibat gitu. Akibat dari semua kampanye dan itu sebenarnya memiliki output yang lumayan bagus untuk suara dia gitu. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung dia mengelola polarisasi tersebut gitu. Demokrasi terancam jadi panggung personal. Ketika politik hanya tentang figur, ruang deliberasi dan substansi kebijakan jadi kabur. Di mana hal ini sangat bisa disayangkan dan harus bisa ditangani gitu oleh masyarakat modern di era digital seperti sekarang. Tantangan kita adalah literasi dan etika digital. Era ini menuntut publik lebih kritis terhadap informasi dan sadar akan permainan politik di balik layar algoritma. Jadi masyarakat harus memiliki kesadaran sendiri gitu, kesadaran kolektif bahwasannya mereka jangan mau disetir oleh kepentingan elit yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan algoritma dan juga media-media digital gitu untuk melakukan polarisasi di level masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi kesadaran. Kita harus tahu gitu, kita harus paham resiko dari populisme. Populisme bisa memberi ruang partisipasi, itu satu hal. Tapi kalau dibiarkan tanpa kritik, ia mudah melenceng jadi kontrol massa. Tadi seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya, demokrasi perlu lebih dari sekedar suara terbanyak. Ia butuh ruang diskusi, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kebebasan berpikir yang tidak dikekung oleh algoritma. Dimana tadi kita sempat bilang tokoh politik lebih dipilih karena populisnya, karena personanya, bukan karena visi misi dan programnya. Di mana di balik itu, kenapa dia bisa jadi viral, kenapa dia bisa jadi naik kontennya, itu ada andil dari algoritma gitu. Algoritma tertrigger oleh pola polarisasi yang mereka buat, seperti salah satunya outgrouping tadi, dengan mendiskreditkan minoritas Muslim di India. Jadi konten-kontennya banyak di-share oleh orang-orang yang mendukung hal-hal tersebut gitu. Kita tidak netral dalam ekosistem digital. Setiap like, share, dan posting adalah tindakan politik. Kita semua bagian dari narasi yang sedang dibentuk. Dan juga kita semua bisa dibilang menjadi alat yang diperalat gitu untuk kepentingan elit dan kepentingan pemenangan tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ini adalah ringkasan PowerPoint dari artikel saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk daftar pustakanya.